Ke Kamera kamera. nih. Bahasa Jepang apa aja yang lu tahu? Kalimat bahasa Tapi Jepang. kalau salah maklum ya. Nggak apa-apa. Watashi wa nama Dankin desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ngolah media sosialnya juga kayak gitu. Wih, keren. Jadi digitalisasi usaha lah ya. Wih. Halo Sobat Bisdi, welcome back to Bisdi Talk. Let's talk it out. Nah, kali ini kita kembali hadir konten podcast yang sudah lama tidak tayang ya teman-teman. Dan kali ini kita hadir lagi dan mengusahakan tiap minggu. Ben, tiap minggu kita ya? Yes. Oke, tiap minggu. Dan ini berarti episode yang ya bisa dibilang masih yang awal-awal lagi deh. Nah, sekarang juga kita sudah hadirkan 2 bintang tamu, yaitu adalah mahasiswa bisnis digital semester 3. Iya. Yes. Mungkin kita perkenalan diri dulu ya, mulai dari sebelah kanan gue ini. Silakan coba diperkenalkan dulu. Oke semuanya, halo semuanya. Nama gue Hudan Mutakin. Satu lagi. Halo semuanya, nama gue Naila Zakia. Oke, dan halo guys, nama gue Alfi. Dan gue sebenarnya udah pernah tampil di episode sebelumnya ya di podcast ini. Dan udah lama banget guys kita nggak bikin konten-konten podcast ini. Jadi kita coba ngalir dan agak santai aja ya. Oke, Aman oke. lah ya, aman ya. Aman. Gimana nih? Baru pertama kali konten-konten podcast ini pertama kali. Pertama kali banget. Pertama kali gimana rasanya? Pertama kali juga nih. Deg-degan gak sih? Grogi-grogi. Nah, Agak grogi ya awal-awalnya. Dan fun fact juga tadi sebelum podcast ini mulai, ini berdua mereka tektokan dulu nih, mulai kayak latihan-latihan Iya. gitu ya, pemanasan mungkin ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah, mungkin teman-teman juga di sini bingung apa sih yang mau kita bahas gitu ya di konten kali ini. Nah, berhubung bintang tamunya ini adalah semester 3, teman-teman, berarti di bisnis digital Unpad ini sudah berapa lama? baru 1 1 tahun tahun. sih. Lebih 1 tahun Betul, setengah. lebih. 1 tahunan lah ya. Iya, Nah, 1 1 tahun berarti sekarang semester 3 Iya. dan kita mau tahu nih testimoni 1 tahun di bisnis digital Unpad. Wis. Dan kalau boleh tahu nih, sebelum kita melanjut lebih jauh, kenapa sih kalian ini pilih bisnis digital Unpad? Ya, mulai dari Dankin deh. Oh, Kenapa? boleh. Kenapa milih bisnis digital? Kalau dulu sih gue tuh pengennya tuh dari sastra Jepang atau ngeteknik gitu kan. Sastra Jepang, Iya. sastra Jepang atau teknik? Iya. Agak pilihan yang jauh ya. Ih, jauh banget tuh. Sastra Jepang, teknik, jadinya bisnis digital. Iya. Nah, kenapa tuh? Coba diceritain. Karena dulu tuh pengennya tuh dari kejepangan dulu. Terus dari bawaan keluarga pengennya ke teknik. Oh. Cuma setelah melihat dari FEB nih, ada prodi baru namanya bisnis digital. Nah, Otomatis kan gue tertarik nih, ada bisnis terus digital digabung. Dan juga kemajuan zaman sekarang mau ke digital kan. Iya, Jadi benar. makanya gue pilih karena baru angkatan 4 juga kita nih. Iya, benar. Nah, berarti dari awal lu udah tahu kalau misalkan bisnis digital di sini prodi baru kan? Iya, baru Tapi itu nggak jadi keraguan, ini prodi baru kayaknya masih banyak ini. Tapi lu tetap pilih. tetap pilih. Tetap pilih ya. Mengorbankan sastra Jepang dan teknik itu. Iya, benar itu. Terus akhirnya ketika orang tua tahu lu pilih bisnis digital itu gimana? Mereka sangat setuju juga sih karena kedepannya bakal berinteraksi secara digital juga kan. Iya. Jadi mereka sangat setuju lah untuk masuk bisnis digital ini. Ya, lu bisa meyakinkan juga ke orang tua lah ya. Akhirnya masuk bisnis digital. Iya, benar. Gimana selama 3 semester ini? Aman? Aman sih, gampang semua sih. Sastra Oke. Jepang, bisa bahasa Jepang? Dikit-dikit sih Coba perkembangan. coba ke ini ke Kamera kamera. nih. Bahasa Jepang apa aja yang lu tahu? Kalimat bahasa Tapi Jepang. kalau salah maklum ya. Nggak apa-apa. Watashi wa nama Dankin desu. Yoroshiku onegaishimasu. Wih. Kepada pak dosen-dosen BDI ya, kalau mau ada ke Jepang boleh diajak tuh ya. Wih, udah bisa bahasa Jepang. Nah, oke, kalau Naila sendiri gimana nih awalnya bisa masuk bisnis digital Unpad? Awalnya ada minat kemana emang? Oh, minat itu ke ini, teknik elektro. Teknik juga, teknik elektro. Ya. Wow. Cuman itu tuh karena ada dorongan orang tua juga ya. Iya. Karena mereka tuh pengennya anaknya berbau sains-sains aja gitu, lurus-lurus aja gitu Oh, kan. gitu. Terus kalau misalkan dari dulu SMA tuh emang tertarik sama bisnis, cuman nggak ada celah buat ngomong gitu loh. Jadi pas kuliah tuh beraniin diri buat berontak, oke ambil bisnis gitu. Dan paling Wih. dekat kan di Bogor, dan Unpad punya bisnis digital yang kayak fakultasnya tuh, maksudnya prodinya tuh Iya, ada iya. digitalnya ya, nggak Iya, bisnis benar. doang ya. Iya, iya. Jadi masuk ke sini lah. Ya, Tuh. oke, dan orang tua juga nggak apa-apa, ya udah kamu emang mau di bisnis gitu, Iya, nggak masalah. harus dipertanggungjawabkan Ah, pilihannya. Berarti harus beneran serius ya, udah milih Ya. keputusan sendiri. Betul. Wis, good. Baik. Nah, selama udah 1 tahun ini gimana nih antara ekspektasi kalian dan juga sekarang baru 1 tahun ya, masih awal sih ya, semester 3, dengan realitanya gimana nih? Ada rasa, duh kayaknya gue salah jurusan deh. Gimana Mas Dankin?
Kalau dari ekspektasi gue tuh dulu pengennya tuh dari bisnis kita tuh ada datanya sama ada marketingnya gitu kan. Datanya. Iya. Lu suka ngitung main-main data gitu? Iya, soalnya kan di SMA kan gue masuk IPA nih. Iya, iya. Banyak dari data-data kayak fisika, kimia, kan kita ngitung tuh. Iya. Nah, gue pengennya di bisnis kita juga ada juga. Nah, ternyata setelah gue masuk ke sini, ternyata oke juga tuh. Ada digitalnya, ada datanya tuh dan juga ada codingnya malah. Wis. Dari coding ini menyenangkan gitu. Jadi kita tahu cara untuk mengoding gitu kan. Otomatis kan bisa bikin sesuatu lah yang keren Iya, gitu iya, kan ada iya, codingan. iya. Gitu. Lu suka coding-coding? Kalau buat sekarang suka. Kalau dulu kan saya nggak terlalu suka kan. Ya. Karena kayak ribet gitu kan. Iya. Tapi ternyata setelah jalanin gampang kok. Gampang ya? Gampang. Karena emang sebenarnya kalau di bisnis digital ini programming itu jadi ada pembelajaran yang dasar aja sih. Lu nggak bakalan jadi yang benar-benar jadi programmer juga, ya kan? Pasti Iya. belajarnya basic-basic, algoritma, betul. ya buat pengenalan awal-awal. Lu sendiri gimana, suka coding? Suka, gara-gara masuk sini jadi suka tertarik banget. Wih. Padahal baru semester 1 ya, Ih. udah belajar coding, Iya. dan banyak juga yang nanya-nanya di sini harus pakai laptop gak sih? Dari semester 1 juga udah pakai laptop ya? Udah Iya, pakai. udah pakai. Udah pakai Wajib. laptop. Wajib. Jadi selama 3 semester ini kira-kira ya, secara keseluruhan nih, dari semester 1 sampai semester 3 mata kuliah apa yang paling disukai dari Naila gimana? Kalau nggak ini sih business communication and negotiation. Jadi Oke. apa ya, Gokil situ. menambah ilmu gua dan keahlian gue untuk public speaking Untuk public gitu kan. speaking, Ya, negosiasi itu lebih bisnis. luas kayak gitu. Itu kerasa banget sih perubahannya. Oh gitu. Iya. Nah, kalau yang paling sulit kira-kira apa nih? Yang paling sulit statistik. Statistik. Iya. Wah, ini agak beda nih. Beda. Kalau Anda suka ngitung-ngitung, Iya, yang suka. ini tidak suka statistik gitu ya. Statistik susah banget. Susah banget. Itu semester berapa statistik? 3 ya? Semester 2. Oh, 2 semester kemarin. Iya, semester kemarin. Terus gimana tuh? Tapi akhirnya bisa. Akhirnya bisa, cuman harus belajar banget karena susah banget gitu. Iya. Mungkin karena banyak teorinya dan juga ngitung-ngitungnya karena nggak belajar statistik yang gimana-gimana juga gitu kan. Jadi masih awam. Oke. Kalau lu sendiri gimana nih? Yang paling lu suka? Kalau menurut gue sih yang tadi sih ya, statistik sih. Statistik suka. Oh, ini agak bertolak belakang nih. Memang dia ini ya. Kalau dari statistik tuh kayak kita tuh belajar buat ngitung gitu. Kayak kedepannya bakal gimana gitu hitungannya. Iya. Terus yang kedua tuh dari digital marketing. Digital marketing suka juga. Kan tadi dari kombis ya, komunikasi bisnis. Sekarang digital marketingnya. Karena sekarang kan dari gue nih, kan gue nge-handle suatu brand. Yang brandnya itu kita jadi konsultan marketingnya gitu. Iya, benar. Nah, jadi kita tuh kayak kita bikin marketingnya, kita bikin salesnya gitu. Jadi kita cari cara biar brand kita tuh terjual gitu. Wah. Dan juga komunikasi. Kan gue SMA dulu pemalu nih. Malu nih, pemalu nih. Malu benar. Yakin, Pemalu. Yakin. Sekarang nggak tahu malu. Ya, gara-gara kan sekarang bisa berkomunikasi kan. Jujur aja. Oke. Terus berarti kalau yang nggak suka apa? Kalau yang paling gak suka, Nggak suka sih lebih sulit. lebih ke teori sih. Oh. Karena gue tuh orangnya data banget sih. Data banget. Gue gak suka dari huruf-huruf kayak aduh apaan ini pusing lihat doang gitu. Kayak bosen gitu. Kalau misal data nih kan main laptop nih, data nih, set coding. Ada data yang salah kita cari. Kalau udah benar kita cari. Kalau udah benar tuh kayak seneng gitu feelnya gitu. Iya lagi benar. Enak gitu. Ya jujur gue juga sebenarnya statistik gak suka. Tapi ya gimana harus dijalani ya. Benar. Jadi menurut gue sih ya itu wajar lah. Tiap orang mahasiswa, entah itu mahasiswa, siswa juga, apalagi dari zaman SMP, SMA, pasti ada salah satu pembelajaran ataupun mata kuliah atau mata pelajaran yang kita nih kayak, aduh, males gitu ya, kayaknya ini bukan buat. Tapi kan bukan berarti itu harus bukan ditelantarin gitu kan. Lo harus tetap push diri lo buat belajar yang semaksimal mungkin, ya kan. Tapi tetap harus ada satu matkul juga yang lo tekunin, pasti ada kan. Ini tadi statistik ya, yang suka ngitung-ngitung data-data, dan ini yang komunikasi marketing. Nah nanti ada loh semester 3 apa 4 ya, itu bakal didalamin lagi, ada namanya marketing communication. Kalau yang tadi kan ada business communication and negotiation. Nah, jadi memang bisnis digital ini cocok banget buat teman-teman yang suka bisnis ya, dari marketing dan juga perhitungan semua itu cocok banget deh ya buat teman-teman. Apalagi sekarang kita udah buka penerimaan mahasiswa baru, jadi untuk info lebih lengkapnya bisa langsung klik
link yang ada di deskripsi atau info yang ada di deskripsi ya, biar teman-teman juga bisa lihat langsung informasi lebih lanjut terkait bisnis digital Unpad. Oke ya, kita lanjut lagi. Katanya Mas lanjutnya sampai lihat poin ya, biar Boleh. pembicaraan tidak kemana-mana. Nah, ini ada skill nyata yang didapat selama ini nih. Selama 1 tahun, ada nggak sih ilmu yang bisa kalian dapetin dan langsung diimplementasiin gitu? Kalian nambah skill ini gitu. Apa tuh kira-kira? Kalau dari Kalau dari gue tuh yang tadi tuh, yang di marketing tuh. bikin marketing Iya, ya? kan nge-handle klien tuh gue kan. Terus kemarin ada teman juga tuh jualan, terus kata gue, sini gue bantuin jualannya. Terus gue keliling-keliling, ternyata banyak laku. Oh gitu. Iya. Jadi lu bisa masarin barang ya? Iya, jadi sales gitu kan ibaratnya. Iya. Terus kata teman gue, jago banget lu jualin kan. Asik. Lumayan untung kan katanya. Asik. Dan ujungnya gue dikasih sedikit lah. Wih, semester 3 udah bisa masarin produk orang. Keren. Kalau dari Naila sendiri gimana? Kalau gue public speaking sama kreatifnya sih. Oke. Karena ya tadi karena gue suka yang tadi communication and negotiation ya. itu kan, jadi public speaking gue lebih naik kan dibandingkan Iya. kayak SMA kemarin. Iya. Untuk presentasi dan mungkin ngobrol sama orang gitu Betul. kan. Terus juga sama kreativitas karena kita banyak project ya, jadi ngasah banyak, kreativitas benar-benar. kita gitu untuk kayak gimana cara bikin yang baru, inovasi baru kayak gitu sih. Iya. Emang bener kalau di BDI ini kreativitas kita tuh benar-benar diuji. Iya. Lu disuruh mikir, apalagi semakin nanti naik semester ya. Project yang paling seru apa nih menurut kalian? Lu udah masuk project kan? Project. Apa menurut lu? Kalau Projectnya buat nih. sekarang sih dari mata kuliah dari Pak Eri sih lebih tepatnya. Karena dari Pak Eri itu dia tuh kita disuruh nyari masalah nih. Terus kita rumusin masalahnya, terus kita cari solusinya tuh. Ya. Yang dimana kita diharuskan untuk berpikir secara idealis, terus dari kolaboratif sama dari kreativitas. Karena kita kayak ibaratnya ngehandle suatu masalah dari nol sampai masalah itu beres gitu. Oke. Gitu. Mantap. Kalau dari Naila sendiri? Kalau gue digital marketing. Digital marketing. Iya. Karena di kelas tuh kita lagi bikin website ya. Bikin website? Iya, bikin Semester website. 3 udah bikin website? Iya, bikin website. Kita kita tuh dibentuk per kelompok buat kayak ada usaha yang kita kita bawahi gitu ya. Entah itu usaha milik teman kita ataupun usaha punya orang lain kita bantu dan kita bikin websitenya, ngolah media sosialnya juga kayak gitu. Wih, keren. Jadi digitalisasi usaha lah ya. Iya gitu. Yang udah ada maupun belum ada tapi ada konsepnya itu boleh juga. Boleh. Oh, jadi usahanya apa, dibikinin media sosialnya buat pemasaran, terus dibikin websitenya. Betul. Wih, keren banget. Itu udah selesai proyeknya? Udah, baru selesai tadi pagi jam 8. Wih, keren. Mantap. Beres tadi jam 8. Jam 8. Ngerjainnya dari kapan? Ngerjainnya 2 minggu. 2 minggu. Oh, kirain semalam. Banyak tuh yang gitu soalnya ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, ngikutin kuliah di BDI, kira-kira gaya mengajar dosennya gimana? Seru-seru nggak? Kalau dari perjalanan selama 1 tahun lebih nih ya, dari dosen tuh banyak sih interaktifnya. Dari cara mereka mendekatkan diri dari teori kan ke mahasiswanya tuh kan biasanya misalnya udah tua nih, kalau buat bersosial sama Gen Z kan susah gitu kan. Tapi dosen-dosen bisnis kita nih keren-keren tahu, mereka dapat menjelaskannya secara interaktif dan juga para mahasiswanya senang juga gitu. Nggak boring lah ya. Iya benar. Boring. Apalagi statistik tuh yang katanya susah kan. Tapi kalau misalnya dosennya menyenangkan, bener banget. Iya, terus walaupun pelajarannya emang susah sih katanya. Cuman kalau misalnya dijelaskan secara interaktif, itu pasti bakal nempel di otak sih. Wis. Dari otak ke hati. Wih, dari otak ke hati, bukan dari mata ke hati, bukan? Dari otak atau? Oh, dari otak. Apa banget? Iya, apa sih nih baru turun. Mungkin. Kalau Naila sendiri gimana menurut Naila nih? Beragam ya, gitu kan, variatif. Ada yang akademis banget, terus ada juga yang interaktif gitu kan. Sebenarnya kalau buat gue yang paling membekas tuh Pak Ari Wibowo ya. Pak Ari Wibowo, wah itu seru itu banget. interaktif banget, jadi kesannya tuh masuk gitu ya, masuk banget pelajarannya, matkulnya kayak gitu itu sih. asik ya. Bener. Sama kita ini, gue belum pernah diajar sama Pak Ari. Sama sih gue juga. Ya, gue pernah tapi ngeliat beliau pas jadi moderator gitu di acara Business Insight tuh. Kemarin ya. Keren banget sumpah dia, sumpah jadi moderator kayak gitu ya. Asik pokoknya Pak Ari. Dosen apa beliau? Disruption. Disruption. Iya. Oh, Disruption. Halo Pak Ari. Halo Pak. Sehat Pak. Oke, berarti semester 3
Nah, gue kan semester 5 ya. Iya. Semester 5 itu udah masuk ke yang namanya konsentrasi atau penjurusan nih. Iya. Di bisnis digital itu ada 3 pemfokusan nanti. Ini juga buat teman-teman yang mau tahu info bisnis digital itu nanti ujungnya kemana. Nih, gue kasih gambaran. Yang pertama ada jadi entrepreneur startup. Terus yang kedua ada konsentrasi namanya digital marketing. Dan yang ketiga data analis. Nah, tapi gue di sini mau nebak-nebak nih. Dankin sama Naila nanti semester 5 mau kemana? Kalau Dankin, ntar gue ramal. Udah ketebak sih Udah kayaknya. ketebak sih emang kayaknya. Tapi jangan bocor. Jangan Ceritanya gue bener nebak. Oh, gitu. oke. Statistik. Oh, Statistik. Sorry. Kalau lu suka statistik berarti data analis. iya benar. Data analis, bener. Kalau Naila ini dia digital marketing, ya nggak? Enggak. Oh nggak. Oh, nggak. Maaf saya salah. Apa dong? Data analis juga. Data analis Data juga. analis. Iya. Data analis kebetulan sih ada Mbak Nazla, Kak Nazla sama Febri juga ini data analis. Halo Kak. Gimana data analis mantap, seru. Wah. Agak megang kepala ya. Karena tiap hari ya data terus sama juga data analis. Tapi lu semua suka kan? Iya. Suka kan data analis. Oke, good luck buat kalian semua. Ini baru semester 3. Iya. Semoga tetap semangat buat jalanin tiap-tiap semesternya. Bentar lagi mau ya. Iya. Evaluasi akhir semester. Semoga kita dikasih kelancaran. Amin. Ya, kira-kira ada yang mau kasih pesan kepada penonton nih di Business Talk episode pertama ini? Nah, Dankin gimana? Kalau menurut dari gua sih, kalian lihat dulu zaman kedepannya bakal seperti apa. Ya. Kan sekarang lagi digital nih, kalian coba cari solusi alternatif di digital. Karena kedepannya masyarakat membutuhkan solusi lebih bagus lagi gitu. Yang sekarang udah ada, ingin ditingkatkan gitu. Dan jangan lupa, jangan salah jurusan lah ya. Ya. Pokoknya bisnis digital ini, kalau yang dari gue lihat ya, lulusannya ini fleksibel, guys ya. Iya. Dia bisa jadi profesional, bisa Bisa. mau jadi pengusaha, Bisa juga juga. bisa ya. Nah, jadi itulah kelebihannya dari bisnis digital. Kalau Naila, Kalau juga kayak balik lagi ya, kata Dankin benar, kita harus lihat juga perkembangan zamannya tuh kayak gimana gitu kan. Karena sekarang digitalisasi, retail aja kita semua serba digital ya. Malah Iya, kita keluar untuk benar, belanja, benar. serba online di rumah. Nah itu dia apa ya namanya peluang ya buat kita tuh di bisnis digital biar mengisi apa ya namanya kekosongan dari loker-loker yang ada gitu. Di job street aja sekarang kita banyaknya digital marketing, Iya. data analis kayak Iya. gitu kan. Jadi peluang kalian kalau masuk bisnis digital tuh gede banget teman-teman. ya pokoknya bisa ya membuka peluang dan juga memaksimalkan peluang. Iya, benar. Berarti Anda ini yang awal dari sastra Jepang dan mana? Satu lagi? teknik. Teknik. Tiba-tiba masuk bisnis digital, salah pilih jurusan nggak? Enggak dong. Enggak. Karena- Ini juga yang teknik elektro bisnis digital Enggak, karena pilihan sendiri. aman ya. Oke, aman. Mantap. Oke, sobat Bisti, kayaknya untuk di episode pertama ini cukup sekian dulu ya. Nah, kalau misalnya ada masukan-masukan ataupun saran-saran, boleh di komen di kolom komentar. Ya, kita usahain podcast ini bakalan ada dan terus tayang setiap minggunya. Dan kalau ada yang mau jadi bintang tamu, ada yang mau dibicarain di sini, boleh ya. Boleh. Mungkin juga Naila kalau ada Oke. teman-teman di sini nanti kita ngobrol-ngobrol, pokoknya di sini santai. Dan mohon maaf ya kalau misalkan yang nonton video ini masih ada ya minim kekurangan-kekurangan, mohon dimaklumi. Pastinya nanti tiap minggunya kita bakalan evaluasi terus buat lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Business Talk. Let's talk it out.